Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Setia dengan Berjaga-jaga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 24 ayat 42 dan 43a. Kata Yesus, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan-bacaan Injil memberikan pandangan dan warna yang berbeda sesuai dengan masa liturgi. Dan meskipun kita masih berada di masa biasa, terdapat nuansa berbeda, yakni pembicaraan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam Injil hari ini, Yesus sudah mulai berbicara tentang kedatangan Anak Manusia. Karena kedatangan Anak Manusia itu, Yesus memberikan nasihat dengan berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu mengangkat dia jadi pengawas segala miliknya. Sebaliknya hamba yang tidak setia melakukan apa yang jahat." Saudara-saudari terkasih, cerita kedatangan Anak Manusia dalam Injil Matius merupakan gambaran kedatangan Yesus yang kedua kali, atau yang biasa kita sebut dengan akhir zaman. Yesus datang pertama kali pada 2000 lebih tahun yang lalu. Kedatangan Yesus yang kedua digambarkan layaknya seorang pencuri. Gambaran kedatangan Tuhan Yesus yang bagaikan pencuri bukan berarti Yesus jahat dan kejam seperti pencuri. Namun kesamaan antara kedatangan Yesus yang kedua kalinya dengan pencuri adalah waktunya tidak terduga, waktunya yang tiba-tiba dan tanpa diketahui oleh siapapun. Sebab pencuri biasanya melakukan aksinya dengan luar biasa tanpa disadari dan diketahui oleh orang lain. Pencuri biasanya melakukan aksinya saat seseorang lengah, lalai, ataupun tertidur. Hal yang sama terjadi dengan kedatangan Yesus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kapan Yesus datang untuk kedua kalinya. Maka satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah berjaga-jaga layaknya seorang hamba. Berjaga-jaga berarti kita siap sedia melakukan tugas dan kewajiban kita dengan gembira dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, keadaan manusia saat Yesus datang kedua kalinya digambarkan dengan dua sifat hamba. Pertama, hamba yang setia dan bijaksana.
Hamba yang setia dan bijaksana ini melakukan tugasnya dengan baik, tidak hanya pada saat tuannya ada, tetapi juga pada saat tuannya sedang pergi. Dengan kata lain, hamba yang setia dan bijaksana ini melakukan tugasnya dengan sepenuh hati, tidak berpura-pura atau hanya sekedar supaya dilihat dan dipuji oleh tuannya. Hamba yang setia dan bijaksana ini juga tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau kecurangan. Hamba yang setia dan bijaksana juga tidak memanfaatkan kelengahan atau kelalaian tuannya. Bahkan pada saat tuannya pergi, hamba yang setia dan bijaksana ini tidak berubah sikapnya. Dan hamba yang setia dan bijaksana ini adalah suatu gambaran untuk orang Katolik dan Kristen yang masih setia dengan imannya. Orang Kristiani yang semacam ini tidak akan menggadaikan imannya untuk hal-hal dunia. Selain itu, umat Kristiani yang demikian ini akan tetap menunggu dan berharap kepada Tuhan, meskipun yang lain tidak setia. Maka ada orang Katolik tetap berbuat baik, meskipun orang-orang di sekitarnya berbuat jahat. Saudara-saudari terkasih, menjadi hamba dan pengikut Yesus yang setia tidaklah mudah. Misalnya setia dalam perkawinan. Dahulu umat Katolik sungguh sangat setia dengan pasangan mereka. Tetapi sekarang ini, kesetiaan suami istri mulai hilang. Suami atau istri yang beragama Katolik dengan mudah bercerai. Demikian juga yang terjadi dengan iman kita. 3 atau 40 tahun lalu, umat Kristiani begitu setia dengan imannya. Namun saat ini, iman kepada Yesus tidak lagi menjadi kebanggaan yang harus dipertahankan seperti martir yang rela mati demi imannya kepada Yesus. Akibatnya umat Kristiani gampang meninggalkan imannya karena sesuatu yang sepele seperti jabatan atau pasangan hidup. Sedangkan gambaran dunia yang kedua yang akan terjadi pada saat Yesus datang lagi ialah hamba-hamba yang jahat, yang memanfaatkan kebebasan yang mereka miliki untuk berbuat jahat. Dan kita pun bisa masuk kelompok hamba yang jahat jika kita mempergunakan kesempatan yang ada untuk bersenang-senang dan melakukan kejahatan atau dosa. Kita pun tahu bahwa hamba yang jahat itu pasti akan dihukum. Hukuman diberikan untuk memenuhi rasa keadilan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah belajar setia dengan berjaga-jaga, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan lebih baik? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menasehati kami untuk berjaga-jaga dengan setia di dalam tugas dan karya kami setiap hari. Kami mohon ampun karena seringkali kami tidak setia, bahkan dalam hal yang kecil. Semoga rahmat-Mu membuat kami tetap setia dengan terus berjaga-jaga. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.